Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Perjalanan. Pada video kali ini, saya akan mengilustrasikan kisah ritual maut di Pantai Payangan Jember, di mana 23 orang melakukan meditasi di tepi pantai, tersapu oleh ombak besar, hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Semua diawali dari pendirian sebuah padepokan, yang pada awalnya bernama Padepokan Garuda Nusantara. Padepokan ini pertama kali dibentuk di tahun 2017, namun keterangan lain menyebutkan, padepokan tersebut sudah mulai eksis di tahun 2015. Seiring berjalan waktu, padepokan tersebut lebih dikenal sebagai Padepokan Tunggal Jati Nusantara. Dan pendirinya adalah seorang bernama Nur Hasan. Kepala desa Mencek bernama Nanda Setiawan mengatakan, sosok Hasan sebenarnya bukan seorang ustadz ataupun kiai. Meskipun dulunya pernah bersekolah di madrasah, namun ia tak pernah nyantri atau mondok. Dulunya diketahui, ia pernah merantau ke Malaysia. Dikatakan ia senang berjalan-jalan ke berbagai tempat, untuk mempelajari berbagai ilmu gaib. Bahkan di kemudian hari, ketika umurnya sudah mencapai puluhan, Nur Hasan mengaku jika ia sudah berguru kepada 99 guru. Terkait pekerjaan yang pernah dijalani Nur Hasan, Nanda mengatakan Hasan pernah menjadi MC acara dangdut, hingga pernah berjualan tisu. Yang pasti di tahun 2014, Hasan pulang kampung dan mulai merintis padepokan miliknya. Acara kumpul-kumpul biasa dilakukan di ruang tamu rumahnya. Kaligrafi juga kemudian terpampang di depan rumah, bertuliskan Tunggal Jati Nusantara. Sebenarnya jika hanya sekilas dilihat, rumah yang digunakan sama sekali tak menyerupai padepokan, hanya terlihat seperti rumah biasa. Setelah memiliki pengikut, beberapa kegiatan spiritual juga dilakukan di musola milik Huda. Ia adalah guru sewaktu Hasan MTS, sekaligus salah satu pimpinan ritual dalam kelompok. Huda disebutkan pemimpin tawasul dan doa. Satu lagi pimpinan zikir lainnya, adalah Nur Sodikin. Nur Sodikin juga dulunya merupakan guru Nur Hasan, ia mengaku sebagai kelompok tarekat Sutaria. Namun anehnya menurut tetangga, Nur Sodikin tidak pernah terlihat salat Jumat, juga tidak pernah berjamaah di musola di dekat kontrakannya. Kembali ke Padepokan Tunggal Jati Nusantara, jumlah pengikut dari padepokan ini selalu berubah-ubah. Hal ini karena sebagian dari mereka yang sudah dianggap sembuh, terkadang tidak lagi aktif mengikuti ritual. Sempat dikatakan jumlahnya mencapai 100, ada yang mengatakan 60. Namun yang pasti saat akan melakukan ritual di Pantai Payangan, jumlah yang aktif kala itu adalah 23 orang, terdiri dari berbagai usia tua dan muda, dari berbagai profesi, termasuk ada pula seorang polisi yang tergabung di dalamnya. Mereka yang datang, umumnya ingin melakukan pengobatan alternatif. Namun banyak pula tujuan lain, selain pengobatan. Seperti motif ekonomi ingin kaya, masalah keluarga, dan juga masalah kesehatan fisik maupun batin. Selain itu ada pula keinginan untuk mencari keselamatan, dan juga keberkahan, maka dilakukan zikir, doa, dan ritual. Meski demikian, warga tidak terlalu merasa terganggu dengan padepokan miliknya. Karena memang yang terdengar adalah lantunan ayat suci, itu pun tidak setiap hari dilakukan. Perkumpulan hanya 2 kali sebulan, tepatnya adalah pada Jumat Wage. Selain di rumahnya, rupanya ritual juga dilakukan di alam terbuka, di gunung, di sungai, dan juga di pantai. Hal yang dianggap menyimpang adalah, ritual yang diadakan di pantai, dikatakan untuk mendapat keberkahan dari Ratu Pantai Selatan, atau Nyi Roro Kidul. Nur Hasan bahkan mengaku, jika selendang hijau dan pelaku adalah pemberian Nyi Roro Kidul. Hal aneh lain dalam perkumpulan mereka, bacaan yang dilaporkan tidak boleh disimpan dalam ponsel, dikatakan ponsel itu akan meledak. Mereka yang melakukan semedi, juga dilarang menceritakan pengalaman kepada orang lain, tanpa seizin dari Nur Hasan.
Jika melanggar, maka orang tersebut akan langsung meninggal dunia. Kelompok ini juga memiliki ajaran, yang mereka sebut sebagai dulur papat limo pancer, yang tidak bisa dijelaskan kepada orang lain, selain kepada murid khusus. Meski dianggap memiliki ajaran yang aneh, namun warga juga mengatakan, bahwa Hasan adalah orang yang baik. Ia kerap menyapa tetangga, atau tersenyum jika berpapasan. Singkat cerita, di bulan Februari tahun 2022, Nur Hasan kembali mengajak pengikutnya untuk melakukan ritual seperti yang disebutkan. Jumlah terakhir yang aktif kala itu adalah 23 orang. Mereka pun menggalang iuran sebesar 20.000, dan untuk mencapai lokasi, mereka akan bersama-sama dalam satu mobil. Mereka juga akan sempat mengenakan kaos berwarna hitam dengan logo Tunggal Jati Nusantara. Pengakuan dari seorang berinisial S, berumur 15 tahun, di mana kedua orang tuanya ikut dalam ritual tersebut. Ia mengatakan ritual di Pantai Payangan sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Dan bukan hanya di pantai, mereka juga terkadang melakukan ritual di pegunungan. Dan setelah ditelisik, ternyata mereka sudah 4 kali ritual di Pantai Payangan, 2 kali ritual di tepi Sungai Badean. Dan ritual di pertengahan Februari itu adalah ritual ke-7. Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022, ketika mulai masuk ke kawasan pantai, seorang penjaga pantai bernama Pak Raden memperingatkan mereka bahwa ombak di kala itu sangat besar. Cuaca dikatakan sangat buruk, alangkah baiknya mereka menjauhi tepi pantai. Namun peringatan itu diabaikan begitu saja. Mereka tetap melakukan baca-bacaan doa, menaburkan bunga ke laut, dan secara bergandengan tangan, perlahan-lahan mereka masuk ke air, untuk pensucian diri. Dan untuk menambah kehusyukan, sebagian besar proses dilakukan, dengan memejamkan mata, bahkan lampu juga tak boleh dinyalakan. Celakanya hal itu, membuat mereka tak bisa melihat ombak yang datang. Sekalipun mereka tak memejamkan mata, ombak yang datang sangat susah dilihat. Selain karena gelap, di mana ritual dilakukan pukul 12 malam. Pandangan mereka ke laut juga terhalang oleh sebuah tebing, karena mereka melakukan ritual di tempat yang menyerupai sebuah jarum. Pada saat berendam itulah, ombak besar dengan cepat menerjang ke arah mereka. Hampir semua dari mereka, di saat itu terseret ke laut. Dalam kegelapan malam, mereka hanya kesana kemari sekuat tenaga. Mereka berusaha ke tepi pantai, namun di saat itu, hanya setengahnya berhasil kembali. Terhitung ada 12 orang yang selamat, termasuk Nur Hasan, sang pimpinan kelompok. Sementara 11 lainnya, hilang entah kemana. Peristiwa itu pun langsung dilaporkan ke Polsek Ambulu, yang kemudian laporan itu diteruskan ke tim SAR. Di hari itu juga, tim SAR langsung diterjunkan untuk mengevakuasi. Evakuasi berjalan dengan sangat dramatis. Angin dan ombak besar menjadi kendala utama. Satu persatu korban akhirnya bisa dievakuasi. Ada yang terjebak di kedalaman 3 meter, dengan kaki tersangkut di batu karang. Rata-rata korban di saat itu, masih belum jauh dari lokasi. Tersebar di area dengan cakupan 100 hingga 200 meter. Meski ada pula satu korban, yang ditemukan cukup jauh, hanya tinggal 500 meter. Total korban meninggal dari peristiwa ini, adalah 11 orang, termasuk pasangan Pak Sutri, seorang polisi, dan bahkan anak istri Nur Hasan juga ternyata ikut menjadi korban. Di tanggal 16 Februari tahun 2022, Nur Hasan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga melakukan penggeledahan di rumah Nur Hasan, dan menemukan buku atau kitab, yang digunakan sebagai pedoman. Dalam persidangan, awalnya Nur Hasan dianggap melanggar pasal 359 KUHP, dan diancam dengan penjara di atas 5 tahun. Namun dalam persidangan yang bergulir di kemudian hari, keluarga korban bersedia memaafkan Nur Hasan. Mereka menyadari semua dilakukan atas kemauan masing-masing, tak ada paksaan dari Nur Hasan. Karena hal itulah,
di tanggal 14 Juli tahun 2022, Pengadilan Negeri Jember meringankan hukuman Nur Hasan. Ia divonis menjadi 3 tahun penjara. Sekian cerita yang bisa saya bawakan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan jika ada salah kata, ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.